Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya mohon maaf ya. Jadi kemarin itu memang pas saya mau ngajar di kampus listriknya mati ya. Jadi eh, listrik mati, baterainya tinggal sedikit, internetnya otomatis tidak berfungsi. Jadi ya kita ganti hari begitu. Mudah-mudahan tidak masalah. Ini nanti ada perkuliahan yang lain pukul berapa? Pukul 10, Pak. Oh, berarti masih lama. Tidak apa-apa. Oke, langsung saya share screen ini ya. Eh, eh. Ini bisa kelihatan teman-teman ini. Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Pertemuan yang ketiga dari mata kuliah matematika diskrit hari ini akan membahas tentang kalimat berkuantor. Melanjutkan kemarin ya. Ya, ada istilah predikat ya. Dalam tata bahasa, predikat itu menunjuk pada bagian kalimat yang memberi informasi tentang subjek, gitu ya. Teman-teman di bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek. Ya, itu. Contohnya ini terbang ke bulan. Ini subjeknya sudah ada belum ini subjeknya ini? Lebih tebal dari kamus. Ini kira-kira subjeknya sudah ada belum, teman-teman? Belum, Pak. Belum Belum, ada. Pak. Ji, ini belum ada. Ya, belum ada. Terbang ke bulan, yang terbang itu siapa kan begitu. Harus jelas ini ya. Kedua contoh kalimat tersebut merupakan kalimat yang belum lengkap, gitu ya. Agar menjadi suatu kalimat yang lengkap, haruslah disubstitusikan subjek di bagian depan kalimat. Contoh misalnya, buku ini lebih tebal dari kamus misalnya. Ini misalnya, Anton terbang ke bulan, bisa seperti itu ya. Nah, tambahkan subjek. Sampai di sini cukup jelas teman-teman. Sebelum saya lanjutkan. Jelas, Pak. Oke. Nanti kalau Jelas, Pak. masih belum jelas silahkan ditanyakan. Dalam ilmu logika, kalimat-kalimat yang memerlukan subjek disebut predikat. Ya. Predikat biasanya disimbolkan dengan huruf. Contoh, ya, P terbang ke bulan. Ki misalnya lebih tebal dari kamus. Maka baik P ataupun Ki itu adalah merupakan suatu predikat. Ya, untuk menyatakan perlunya substitusi subjek, ya, maka dituliskan PX dan QY ya. Jadi salah satu cara untuk mengubah predikat menjadi suatu kalimat dengan mensubstitusikan semua variabel-variabel dengan nilai tertentu. Contoh ini ya. PX ya. X habis dibagi 5. Kalau X disubstitusikan dengan 35, artinya X ini diganti dengan bilangan 35, maka PX-nya menjadi kalimat yang benar. Karena 35 habis dibagi 5. Gitu, Ji. Cara lain adalah dengan menambahkan kuantor pada kalimat. Kuantor adalah kata-kata seperti beberapa, semua. Kalau beberapa itu bisa beberapa, kemudian ada gitu ya. Atau ada gitu ya. Semua itu bisa untuk setiap begitu ya. Yang menunjukkan berapa banyak elemen yang dibutuhkan agar predikat menjadi benar. Ini ada dua macam kuantor. Nah, teman-teman mungkin masih ingat waktu
SMA atau kalaupun misalnya di semester-semester sebelumnya itu pernah mendapat mata kuliah pengantar dasar matematika kayaknya ya. Itu kayaknya di dalamnya ada ini logika dan himpunan kalau tidak salah itu yang dibahas di pengantar dasar matematika. Ya, ini sebenarnya sebagai pengantar ya, sebagai pengantar matematika diskrit dimulai dari logika. Jadi ada dua macam kuantor ya untuk menyatakan jumlah objek yang terlibat ya. Yang pertama adalah kuantor universal. Ini simbolnya ini dibaca apa ini? Dibaca apa ini? Simbol ini semester 5 loh ini. Simbol ini dibaca apa? Yang keras, Mas Dorip kayaknya mau menjawab ini. Dibaca apa ini simbol ini? Untuk setiap. Wah, jadi kalau bahasa matematika itu bahasa simbol ya. Untuk Nah, itu Pak. untuk setiap, misalkan untuk setiap sedemikian hingga misalnya. Ini bahasa matematis ya. Kalau untuk setiap ini berlaku untuk semuanya ya berarti ya. Kalau kuantor eksistensial ini disilambangkan dengan ini. Apa namanya ini? Bahasa ini simbol ini kalau dibaca apa? Beberapa atau ada, Pak. Beberapa atau ada. Betul Mbak Aulia ya. Jadi ini ada atau beberapa. Kalau ada atau beberapa berarti tidak semua ya. Satu kalau sudah ada itu mewakili gitu ya. Beberapa siswa pergi ke pasar. Berarti kan satu saja sudah mewakili ada kan begitu kan. Kalau semua ya harus semua begitu loh. Ya. Sampai di sini cukup jelas? Sebelum saya lanjutkan. Ya. Iya, Pak. Sekarang kuantor universal ya. Jadi kuantor universal menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya ya. Jadi ini loh ya dibaca semua atau setiap ya, atau untuk semua untuk setiap gitu ya bolehlah. Contoh PX ya. X dapat mati. Gitu ya. Karena semua manusia dapat mati, maka hal tersebut dapat dinyatakan dengan untuk setiap X. X-nya itu manusia gitu ya, diganti manusia. X adalah anggota PX. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kuantor eksistensial ya, ini simbolnya ini, jadi kayak E terbalik ini namanya ada ya, beberapa, jadi paling sedikit ada satu objek, asal tidak semua gitu ya. Kata yang digunakan adalah terdapat, ada, beberapa, paling sedikit satu ya. Jadi secara umum biasanya yang dipakai adalah ada atau beberapa atau terdapat. Nah, biasanya terdapat X anggota apa gitu ya. Itu kalau apa dalam matematis seperti itu. Contoh, terdapat X anggota D ya. QX ya disingkat ada X QX ya. Bernilai benar jika dan hanya jika paling sedikit ada satu X dalam D yang menyebabkan QX benar gitu ya. Jadi kalau ada satu saja ya, anggota dari D yang menyebabkan QX benar, itu berarti kuantor eksistensial. Bernilai salah, hanya bernilai salah jika untuk semua X anggota D, QX bernilai salah. Jadi kalau semua dikatakan bernilai salah itu jika semua ya untuk setiap untuk semua X anggota daripada D ya, QX itu bernilai salah begitu. Jadi apa ini kan apa yang saya maksudkan, apakah teman-teman sudah paham?
Atau ditanyakan? Atau masih bingung? Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Bernilai benar itu jika paling sedikit ada satu X di dalam D yang menyebabkan QX benar. Kalau ada satu saja yang memenuhi pernyataan tersebut ya. Jadi ada salah satu saja X di dalam D yang menyebabkan QX benar, maka dia bernilai benar. Tapi kalau tidak ada yang memenuhi ya berarti bernilai salah kan begitu. Paham maksud saya ya? Nah, mungkin perlu contoh ini. Terjemahkan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor untuk setiap dan beberapa. Ini. Beberapa orang rajin beribadah. Ini ya. Jika PX ya, X rajin beribadah, maka kalimat A ini dapat ditulis ada X PX. Nah. Kemudian jika PX ya, X adalah bilangan negatif. Ini contoh yang kedua, setiap bilangan adalah negatif atau mempunyai akar real. Nah, ini dapat ditulis ya. PX-nya itu adalah X. X adalah bilangan negatif. Kemudian QX-nya yang kedua ini, X mempunyai akar real. Ya. Untuk yang kedua ini karena setiap bilangan, berarti bisa ditulis ya, untuk setiap X. Nah, yang B ya, PX atau ini lambangnya QX. Kalau yang pertama tadi, jika PX adalah itu X-nya rajin beribadah, maka dapat ditulis sesuai dengan soal yang A ini beberapa. Kalau beberapa berarti bisa ditulis apa? Ada X PX. Gitu Ji. Atau beberapa X PX ini baca ini. Beberapa orang rajin beribadah begitu. Sampai di sini cukup jelas ini. Ini menerjemahkan kalimat dengan menggunakan kuantor untuk setiap dan beberapa. Gitu Ji. Untuk yang pertama ini kan jelas beberapa. Oh, beberapa berarti pakai yang ini. Ini hanya satu kalimat. Tapi kalau yang kedua ini ada dua ini. Atau kan? Berarti ada PX dan QX kan begitu. PX yang pertama itu adalah X adalah bilangan negatif, QX-nya itu adalah X mempunyai akar real. Gitu ya. Begitu. Sampai di sini cukup jelas ini. Saya pikir tidak ada masalah ini ya. Ini materi masih mengulang-ulang materi sebelumnya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Terjemahkan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor untuk setiap dan beberapa ya. Ya ini. Ada bilangan yang tidak real. Kalau ada itu kita menggunakan kuantor apa tadi? Ada atau beberapa itu? Yang universal atau eksistensial? Eksistensial, Pak. Itu kan beberapa atau ada. Itu lambangnya apa tadi? Ini ya, yang kedua ini ya. Yang E terbalik ini. Gitu. Kemudian kalau yang kedua ini semua ini berarti menggunakan simbol apa? Semua mobil, tidak semua mobil. Kalau semua itu kan berarti ini ya, untuk setiap ini ya. Sekarang pertanyaannya kalau ada bilangan yang tidak real, kita harus membuat dulu dibuat PX-nya dulu ya. PX-nya itu apa? X adalah bilangan real, begitu. Kalau tidak real berarti apa? Suaranya tolong dihidupkan ya, di mute kalau mau jawab. Negasi. Oke, negasinya ya, negasi. Jadi
ada X negasi PX. Itu ya. Ada bilangan yang tidak real. Jadi PX-nya itu adalah X adalah bilangan real. Kalau X adalah tidak real berarti ya negasi dari PX kan, begitu kan? Ini kan adalah bilangan real. Kalau tidak real kan berarti kan negasi dari PX kan begitu. Karena ada di sini maka ada X-nya. Seperti itu ya. Paham teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Tidak semua mobil mempunyai karburator. Teman-teman. Tidak semua ya. Mesti ini kalau ada kata tidak mesti negasinya ya ini ya. Misalkan ya Y itu Y mempunyai karburator gitu ya. Maka kalimat di atas ya dapat ditulis untuk setiap Y Ky gitu ya. Karena di sini ada tidak berarti apa? Negasi. Negasi dari untuk setiap Y Ky. Sampai sini cukup jelas? Jelas Pak. Karena di sini kan kalau semua mobil mempunyai karburator kan ya kita dimisalkan aja Y-nya itu misalnya Y-nya itu mobil yang mempunyai karburator. Y-nya itu mempunyai karburator gitu ya. Y itu kan sebagai subjek tadi ya. Y itu mempunyai karburator. Jadi Y-nya ini kan mobilnya ya. Y mempunyai karburator. Kemudian berarti ini Y ya. Karena di sini tidak semua mobil gitu ya. Berarti ini berarti kan negasi ya. Negasi dari setiap Y Ky. Perlu diingat teman-teman, nanti akan dibahas pertemuan selanjutnya ya. Negasi dari untuk setiap Y Ky ini perlu dinegasikan satu persatu gitu ya. Tidak semua semuanya atau untuk setiap negasinya apa? Beberapa. Beberapa atau ada ya. Ada Y. Ky-nya ini juga dinegasikan. Negasi Ky. Sampai sini saya ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya. Nyatakan bilangan kuantor ini dalam bahasa sehari-hari. Kalau baca apa teman-teman ini? Tidak usah melihat yang inilah. Kalau misalkan teman-teman membaca ini maksudnya bagaimana? Ada yang mau jawab? Dihidupkan. Di mute coba. Kalau bahasanya teman-teman sendiri. Ada yang mau menjawab? Ini dibaca apa ini? Untuk setiap bilangan real X ya, di mana X kuadratnya itu lebih besar dari sama dengan 0. Ya, itu teman-teman bisa membuat bahasa yang lain boleh gitu ya. Kalau saya membacanya lebih mudah. Untuk setiap bilangan real X ya, di mana X kuadratnya itu lebih besar dari sama dengan 0. Ada yang mengatakan semua bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. Karena lebih besar dari 0 kan sama dengan 0 kan lebih besar dari sama dengan 0 dianggap tak negatif. Boleh-boleh saja gitu loh ya. Paham? Paham, Pak. Oke, yang penting paham apa yang saya jelaskan. Daripada saya cepat-cepat tapi tidak paham ada repot. Nyatakan bilangan berkuantor di bawah ini dengan bahasa sehari-hari. Ini baca apa ini? Coba yang keras, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ini mencoba.
Beberapa bilangan bulat M di mana M kuadrat sama dengan M. Terdapat ya, ada boleh ya. Dengan Mbak siapa tadi? Rica, Pak. Rica. Iya, Pak. Ya oke, Mbak Rica, enggak apa-apa. Siang-siang ini maksudnya memang jam segini makan rica ya cocoknya. Udah mulai lapar. Nah, tapi kalau pagi-pagi kan terdapat bilangan bulat M di mana M kuadrat sama dengan M. Sebenarnya kalau dalam bahasa matematis ini kurang sebenarnya ya. Ada kayak apa ya? Sedemikian hingga, ada simbolnya sendiri sebenarnya. Terdapat bilangan bulat M sedemikian hingga bahwa M kuadrat sama dengan M, sebenarnya seperti itu. Kalau di bahasa mungkin di teman-teman di analisis atau di aljabar abstrak misalnya itu biasanya seperti itu gitu loh ya. Terdapat bilangan bulat M sedemikian hingga lambangnya ada simbolnya tersendiri ya. Nah, itu. Atau di kalkulus tentang limit, definisi limit itu juga ada sedemikian hingga gitu ya. Bahasa-bahasa matematis seperti itu memang sudah familiar di mata kuliah yang terutama adalah pembuktian gitu ya. Terdapat bilangan bulat M sedemikian hingga bahwa M kuadrat sama dengan M begitu. Berikut ya. Ada bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri ya bolehlah begitu ya. Sampai di sini cukup jelas teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Oke, selanjutnya nilai kebenaran kalimat berkuantor. Ini tadi yang belum sampai ke sini ya, tadi awal sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini. Misalkan D adalah himpunan bilangan bulat. Buktikan bahwa ini ya. Terdapat M anggota D ya. Sedemikian hingga bahwa M kuadrat sama dengan M itu bernilai benar gitu loh. Ini untuk membuktikan ini gitu ya. Kalau ada atau beberapa tadi dikatakan benar itu jika bagaimana? Apakah harus semua memenuhi atau cukup salah satu saja mewakili? Cukup Salah satu. Ada satu yang mewakili bernilai benar ya. Maka pernyataan itu menjadi benar gitu. Jadi kalau misalnya di situ ya, kalimat terdapat X PX bernilai benar bila ditunjukkan bahwa ada satu X atau lebih yang memenuhi sifat P gitu ya. Ya. Begitu. Jadi kalau ada salah satu saja ya, itu sudah dikatakan bernilai benar. Jadi misalnya kita ambil ya, M sama dengan 1. Begitu. Apakah 1 itu anggota bilangan bulat? Iya, Pak. Oke. Ini sebentar ya. Ini ada yang mengganggu kucing. Mengganggu pembuluh darah. Bentar. Bentar, mohon maaf ada yang mengganggu. Kita lanjutkan ya. Jadi kita ambil salah satu saja lah anggota bilangan bulat. Kalau yang memenuhi pernyataan di atas berarti bernilai benar. Ambil aja M misalnya 1. 1 jelas anggota D ya, karena 1 itu adalah anggota bilangan bulat. Sekarang 1 itu disubstitusikan ke persamaan ini. M kuadrat sama dengan M begitu ya. Tinggal dimasukkan saja, M-nya diganti 1. 1 kuadrat sama dengan 1, benar? Sama dengan M. Benar enggak? Benar, Pak. Karena memenuhi ya, 1 aja sudah cukup gitu loh.
Jadi kalimat terdapat M anggota D sedemikian hingga bahwa M kuadrat sama dengan M benar untuk M sama dengan 1 adalah terbukti gitu loh ya. Jadi terbukti bahwa kalimat itu adalah bernilai benar. Sampai di sini cukup jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini teman-teman harus paham ini ya. Nanti soalnya selanjutnya akan dipakai gitu. Ya. Misalkan E adalah himpunan bilangan bulat antara 5 ya dan 10. Buktikan bahwa terdapat M anggota E sedemikian hingga bahwa M kuadrat sama dengan M bernilai salah. Jadi kira-kira gimana cara membuktikannya ini? M kuadrat sama dengan, kira-kira ada yang memenuhi enggak M kuadrat sama dengan M? Bilangan kuadrat bulat antara 5 dan 10. Tidak, Pak. Tidak ada yang memenuhi ya. Otomatis bernilai salah. Salah. Kenapa? Karena kalau teman-teman mengambil bilangan antara 5 sampai 10 gitu ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, teman-teman buktikan sendiri dengan mensubstitusikan ini M-nya dikali 5 kuadrat 25. Tidak mungkin sama lah. 6 kuadrat apakah sama dengan 6 kan tidak toh? Ya, dan seterusnya ya. Berarti tidak ada satupun anggota M. Maaf ya, satupun M yang merupakan anggota E yang memenuhi relasi M kuadrat sama dengan M. Jadi kalimat terdapat M anggota E sedemikian hingga M kuadrat sama dengan M adalah salah. Begitu. Sampai di sini cukup jelas? Jelas? Jelas, Satupun tidak ada yang memenuhi ya ini ya. Kalau satu aja ada yang memenuhi berarti bernilai benar begitu loh. Tapi kalau semua ada yang memenuhi ya nilai salah gitu ya. Ya. Sekarang contoh ini. Tentukan nilai kebenaran. Ya ini. Kalimat di bawah ini. Semesta pembicaranya adalah bilangan bulat ya. Jadi dibaca apa ini? Untuk setiap X ya, di mana X kuadrat min 2 lebih besar dari sama dengan 0 ya. Ini tentukan nilai kebenarannya. Begitu. Kalau untuk setiap di sini ya, untuk setiap di sini kalau misalnya ada salah satu saja yang tidak memenuhi persamaan ini berarti kira-kira benar atau salah? Yang keras suaranya salah betul ya. Kalau untuk setiap itu harus anggota ya, sembarang bilangan bulat yang dimasukkan di sini nilainya harus lebih besar dari sama dengan 0 gitu loh ya. Untuk sembarang bilangan bulat kalau teman-teman masukkan di persamaan ini ya, persamaan ini ya, itu nilainya harus lebih besar dari sama dengan 0. Kalau ada salah satu saja yang tidak memenuhi itu berarti bernilai salah begitu loh. Karena untuk setiap itu harus berlaku untuk semuanya, untuk semua. Cara pengambilannya mestinya ambil sembarang. Tapi untuk menunjukkan itu benar atau salah cukup diambil contoh satu saja. Kalau teman-teman mempunyai satu contoh saja yang disubstitusikan ke pertidaksamaan ini kok tidak memenuhi berarti bernilai salah begitu loh. Cobalah ambil satu saja. Satu saja yang diambil misalnya X-nya sama dengan 1. 1 itu anggota bilangan bulat. Sekarang 1 disubstitusikan ke sini ya. Ke persamaan ini. Berarti 1 kuadrat dikurangi 2. 1 kuadrat itu berapa teman-teman? 1. 1 dikurangi 2? Negatif 1. Apakah negatif 1 lebih besar dari sama dengan 0? Tidak. Nah, berarti kan bernilai salah begitu loh ya. Jelas teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Oke, yang penting jelas. Nah ini, tentukan kebenaran kalimat di bawah ini ya. Semesta pembicaranya adalah himpunan bilangan bulat. Tahu teman-teman bilangan bulat ya?
bilangan bulat positif, negatif, dan 0 gitu ya. Sekarang ini terdapat, kalau ada salah satu saja yang memenuhi dari persamaan ini, persamaan kuadrat ini, berarti bernilai benar atau salah? Benar. Benar gitu loh ya. Tidak harus semua, ini kan beberapa saja kan ada cukup satu. Terdapat itu satu aja sudah boleh. Jadi kalau ada yang memenuhi ini salah satu saja, berarti ini ya persamaan ini atau pernyataan ini bernilai benar. Sekarang diselesaikan aja nih dengan menggunakan ini ya, dicari x kuadrat min 10x tambah 21 sama dengan 0. Gitu Ji. Bisa dicari x1 dan x2 nya bisa dicari ya teman-teman ya. Iya, Pak. Persamaan kuadrat ya. Kemudian difaktorkan ini kan bisa ini. Memfaktoran ini kan. Bisa, enggak usah saya ajari lagi, enggak usah saya jelaskan lah. Tentang faktoran saya pikir teman-teman sudah di luar kepala semua. Ini kan momen ada ya, x1-nya itu 3, x2-nya 7. Berarti ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan kuadrat ini ya, berarti ya. Oke, Pak. Berarti nilainya benar atau salah ini? Pernyataan ini. Benar. Benar. Ya. Betul ya, teman-teman. Ada yang tanyakan teman-teman, sudah jelas semua? Alhamdulillah. Jelas, Pak. Oke, yang ini jelas lah. Ingkaran kalimat berkuantor. Nah, ini. Ya. Secara umum ya, ingkaran kalimat semua x bersifat px adalah ada x yang tidak bersifat px, begitu. Ya. Jadi ini ya, untuk ini negasi ya, ingkaran itu kan negasi. Negasi dari untuk setiap x anggota di px ya, itu adalah apa ini? Dibaca apa ini? 3 di sini nih. Dibaca apa kira-kira teman-teman ini? Dibaca apa? Halo. Ini sebenarnya lambang itu loh, kayak di apa? Ini nilainya sama ya. Nilainya sama. Jadi negasi dari untuk setiap x anggota dpx ya. Negasinya apa ini kalau begitu, teman-teman? Dinegasikan satu persatu ya, teman-teman ya. Untuk setiap x berarti negasinya Ada atau beberapa. ada atau beberapa, terdapat x ya, anggota D. Px sendiri negasinya negasi px. Sehingga kalau misalnya nanti contohnya ada di belakang ya. Sekarang yang ingkaran kalimat ini, ada x yang bersifat qx adalah semua x tidak bersifat qx. Contoh ya. Jadi negasi dari terdapat x anggota D qx, maka negasinya apa ini? Semua. Semua qx-nya dinegasikan. Gitu, J? Contohnya inilah. Terdapat bilangan bulat x sedemikian hingga x kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kalau terdapat bilangan bulat x itu kita bisa membuat dengan bahasa simbol ya. Oh, terdapat. Oh, berarti ada x anggota bilangan bulat. Ya. Sedemikian hingga bahwa x kuadrat sama dengan 9. Ingkarannya apa? Beberapa berarti menjadi Untuk semua. untuk semua atau setiap. Sama ini yang x kuadrat sama dengan 9, negatifnya apa? Negasinya apa? X kuadrat tidak sama dengan 9. Gitu, Ji? Jadi terdapat bilangan bulat x sedemikian hingga x kuadrat 9. Itu kalau dinegasikan ya, semua bilangan bulat x ya, untuk setiap bilangan bulat x ya, demikian hingga bahwa x kuadrat itu tidak sama dengan 9. Bisa diterima?
G, Pak. Bisa, Oke. Pak. Nah, contoh lagi. Untuk setiap X, jika X bilangan genap, maka X kuadrat plus X genap. Ini berarti apa ini? Jika maka ini ya. Jika maka. Masih ingat negasi dari jika maka? Yo. Kalau P, jika P maka Q negasinya apa teman-teman? Lupa ya. Kemarin sudah tak ajar di logika ada itu loh. Di materi pertama kemarin itu yang video saya kirimkan itu ya. Jika P maka Q negasinya adalah P dan negasi Q. Nah, diingat-ingat tuh. Jadi ini ada apa? Ada PX ya. X-nya bilangan genap. Ini karena ada dua kalimat ini ya, matematisnya. X bilangan genap dan yang kedua X kuadrat plus X genap. Yang pertama itu PX, misalnya PX itu adalah X-nya bilangan genap, QX-nya itu X kuadrat plus X bilangan genap. Nah ini kalimat mula-mula berarti untuk setiap X ya, anggota dari Z sendiri kan, Z-nya itu kan anggota bilangan bulat ya. Z itu bulat itu ya. PX maka QX ya, jika PX maka QX. Nah itu kira-kira negasinya apa teman-teman? Negasinya apa? Beberapa X. Anggota bilangan bulat. Terus? Maka tidak benar jika PX maka QX. Atau ada yang lain ya pendapat mungkin? Dengan Mbak siapa? Navia Putri, Pak. Nah? Dengan siapa tadi? Dengan Mbak siapa? Navia Putri. Navia Putri. Ya. Perlu diingat bahwa ini harus dinegasikan satu persatu kalimat ini ya. Ini yang pertama adalah untuk setiap X anggota Z. Berarti ingkarannya apa? Bener ini ya, terdapat X anggota Z. Ya kan? Perlu diingat ini kan kalimat matematis ya. Yang jika maka kan, jika maka yang ada lambangnya ini, lambangnya tanda panah ini. Kalau tanda panahnya kanan kiri dibaca apa teman-teman? Tanda panahnya kanan kiri. Jika dan hanya jika, Pak. Betul sekali. Kan Mbak siapa? Nur Hasanah. Nur Hasanah, betul ya. Sekarang perlu diperhatikan negasi. Ini ya, jadi untuk setiap X anggota Z ini kan negasinya ini, ada X anggota Z. Jika PX maka QX, ya betul diingat. Negasi dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Kalau dalam hal ini ya PX dan negasi QX kan begitu. Terus dibuka lagi lah ya bukunya yang kemarin. Oke, bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini hanya yang kemarin ya terkait dengan negasi. Negasi dari konjungsi, negasi dari disjungsi kan ada toh? Negasi dari implikasi, negasi dari biimplikasi ada yang kemarin dijelaskan. Nanti di sini adalah negasi dari
implikasi PX maka QX. Jika PX maka QX. Itu PX dan negasi QX. Begitu. Nah ini kalimat berkuantor ganda. Menambahkan beberapa kuantor sekaligus pada kalimat yang sama. Itu ya. Oke. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor. Ya. Ada bintang film yang disukai oleh semua orang. Berarti itu sekarang artinya kan semua orang itu menyukai salah satu bintang film, kan begitu toh? Iya, Pak. Ada itu berarti ya minimal satu lah gitu. Atau beberapa atau lebih dari satu juga boleh. Ya. Lebih dari satu juga boleh, minimal satu. Berarti karena ini jadi ini semesta himpunannya adalah semua manusia gitu ya. Semesta itu pembicaraan kan manusia ini kan. Nah, ini kita buat PXY karena di sini ada subjeknya ada dua ini ya. Jadi yang pertama PXY-nya itu Y menyukai X. Y-nya itu apa? Semua orang menyukai bintang film itu kan, beberapa bintang film itu kan. Nah, jadi ini dapat dituliskan ya. Dapat dituliskan ada ya, terdapat ya, ada X untuk setiap Y PXY. Nah, gitu Ji. Karena apa? Ada X. X-nya kan bintang film gitu loh ya. Karena Y-nya menyukai X kan, X-nya kan bintang film kan. Y ini semua orang gitu loh. Y menyukai X. Kita ganti ya. Y menyukai X. Nah, X-nya ini bintang film, Y-nya ini semua orang. X-nya ini kan ada, berarti ada X setiap Y PXY. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Ini kalau ini ganda ini ya. Untuk setiap bilangan bulat positif ya, nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor. Untuk setiap bilangan bulat positif ya, atau untuk setiap bilangan positif terdapat bilangan positif lain yang lebih kecil darinya. Ya. Jadi mula-mula kalimatnya itu untuk setiap bilangan positif X terdapatlah bilangan positif Y sedemikian hingga ya bahwa Y itu lebih kecil dari X. Kalau ditulis dalam simbol berarti untuk setiap bilangan positif X ya terdapat bilangan positif Y gitu ya. Sedemikian hingga bahwa Y-nya itu kurang dari X. Nah, bisa diterima? Masih ada kurang simbol satu sebenarnya. Bahasa simbol seperti ini loh. Bentuknya itu bahas apa? Simbolnya ada kok, itu bahasa simbol. Pernah dengar ya? Pernah. Kan dapat mata kuliah di aljabar maupun di analisis no? Sedemikian hingga itu ada simbolnya tersendiri. Ya kan? Itu kalau enak lebih enak dibaca itu. Jadi sedemikian hingga itu ada simbolnya tersendiri. Seperti ini. Kira-kira teman-teman masih ingat itu
sedemikian hingga itu bahasa simbolnya apa? Bentuknya? Yang garis lurus itu, Pak. Coba nanti cek lagi ya, kayak huruf seperti apa. Sedemikian hingga, ya. Simbol sedemikian hingga, ada simbolnya. Dicek itu di buku kalkulus itu ada itu terkait limit itu ya. Biasanya limit, definisi limit itu ada. Sedemikian hingga bahwa kalau di limit itu kan setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta positif lebih besar dari 0 sedemikian hingga, kan seperti itu dulu kalkulus loh di limit. Itu dipakai di analisis real begitu ya. Di analisis juga ada itu. Untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat delta positif yang lebih besar dari 0 sedemikian hingga. Itu bahasa simbol, itu bisa ditulis dalam bahasa simbol ya. Nah ini tolong nanti di kalau masih belum bisa nanti bisa dicari minggu depan, bisa diskusikan dengan saya gitu Ji. Sampai sini cukup jelas teman-teman? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Iya, Pak. Coba nanti dicari di bahasa simbol, kayaknya di simbol itu juga ada itu, di simbol. Bahasa simbol di simbol atau ada itu ya. Nah ini penggunaan kuantor ganda. Ada 8 cara berbeda dalam menggunakan 2 kuantor untuk setiap dan terdapat dan ada dalam 2 variabel X dan Y. Nah ini kalau di 8 kemungkinan ya. Jadi untuk setiap dan beberapa itu kalau dibuat kemungkinan ini, maka ini ada ini. Untuk setiap X, setiap Y, setiap Y, setiap X. Ada X, ada Y, ada Y, ada X. Nah, untuk setiap X ada Y. Ada Y untuk setiap X. Untuk setiap Y ada X. Ada X setiap Y. Ini beberapa kemungkinan. Ya. Jika semua kuantor sama, maka urutan penulisannya kuantor-kuantor itu bisa dibalik. Misalnya untuk setiap X, setiap Y, bisa jadi ditulis setiap Y, setiap X gitu ya. Akan tetapi jika kuantornya berbeda, urutan penulisannya tidak selalu dapat dibalik. Jadi kalau ada setiap dan beberapa itu ya, misalkan ada setiap X terdapat Y. Ini tidak selalu bisa dibalik. Maknanya nanti bisa berbeda. Tetapi kalau sama-sama ya, untuk setiap misalnya atau beberapa misalnya terdapat beberapa Y, beberapa X, beberapa Y ya, ada X ada Y, ini masih bisa dibalik gitu loh. Bisa dibalik, tetapi kalau sudah berbeda gabungannya ya, misalnya ada X setiap Y, ini kalau dibalik itu nanti maknanya bisa berbeda. Tidak selalu, makanya tidak selalu dapat dibalik. Ya, misalkan ini PXY, jadi ada 2 simbol nih X dan Y ya, PXY. Y adalah ibu dari X. Nah, Y itu adalah ibu dari X. Nyatakan arti simbol logika di bawah ini dalam bahasa sehari-hari dan tentukan nilai kebenarannya. Ini. Untuk setiap X terdapat Y, PXY. Nah, ini kan coba dilihat maknanya ya. Y adalah ibu dari X. Kalau ditulis untuk setiap X terdapat Y, PXY, itu artinya untuk setiap orang X terdapat seorang Y. Sedemikian hingga bahwa Y adalah ibu dari X. Dengan kata lain, setiap orang itu mempunyai ibu. Benar tidak kira-kira? Benar tidak? Benar, Pak. Benar, setiap orang kan punya ibu. Jadi untuk setiap orang X itu terdapat seorang Y, ya. Jadi setiap orang itu mempunyai seorang ibu. Tapi kalau dibalik maknanya bisa berbeda, gitu loh. Jadi terdapat Y setiap X PXY artinya terdapat seorang Y, sehingga untuk semua orang X
Y adalah ibu dari X. Dengan kata lain, ada seseorang yang merupakan ibu dari semua orang. Bener apa salah ini? Satu orang itu ibunya semua orang, gitu loh. Salah. Orang masuk akal, wong semua orang kok ibunya mau siji kan masuk akal, gitu loh. Jadi ini kalau dibalik maknanya bisa berbeda. Artinya jika berbeda kuantornya ya. Tapi kalau kuantornya sama ya bisa dibalik, maknanya sama begitu. Cukup jelas teman-teman? Jelas, Pak. Nah, ini secara formal ya, ingkarannya itu kalau untuk setiap X terdapat Y PXY itu ingkarannya itu berarti ini sama tadi yang saya jelaskan ya. Untuk setiap X dinegasikan itu ada X ya. Ada X setiap Y. Ini semua menjadi terdapat menjadi semua gitu ya. PXY dinegasikan jadi negasi PXY. Demikian juga untuk terdapat X setiap Y PXY, maka negasinya ini ya untuk ini beberapa ini kan menjadi untuk setiap gitu ya. Untuk setiap X setiap Y terdapat Y kan begitu. Negasi PXY. Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Oke. Yang penting jelas dulu lah itu loh. Karena jelas di awal itu nanti untuk berikutnya gampang gitu loh. Apakah ingkaran kalimat berikut ini ya, ingkaran itu berarti negasinya ya. Untuk setiap bilangan bulat N terdapat bilangan bulat K ya, sedemikian hingga N-nya itu sama dengan 2K. Atau kalau dibahasakan itu untuk setiap bilangan bulat adalah bilangan genap. Kenapa genap? Karena kalau N-nya itu bilangan apa? Bulat ya. N-nya itu N untuk setiap bilangan bulat N sama dengan 2K. Jadi untuk setiap bilangan bulat kalau dikalikan 2 itu mesti hasilnya menjadi bilangan genap begitu loh. 1 kali 2 ya 2. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6 begitu loh. Mesti genap gitu loh. Jadi ingkarannya kalau ini ya, kalau untuk setiap ini kan jadi beberapa, ya toh? Beberapa menjadi setiap. Sama dengan menjadi tidak sama dengan. Begitu jelas, teman-teman? Ini ada kata-kata sedemikian hingga yang kurang ya. Nanti bisa ditambahi sendiri. Sedemikian hingga. Begitu. Nah, sekarang tinggal latihan saja ini. Nanti ini saya share di Sunan bersama videonya ini nanti ya. Kemudian nanti saya beri tugas juga. Silakan nanti dikerjakan. Jadwal saya hari apa ya? Hari Rabu ya kayaknya ya. Selasa ya? Selasa. Nanti terakhir dari Selasa dikumpulkan. Terakhir Selasa dikumpulkan. Saya share di Sunan. Nanti apa? Saya kalau bisa dikumpulkan tepat waktu ya. Seperti itu. Boleh bekerjasama Pak? Boleh. Diskusi boleh ya. Asalkan jangan asal menyontoh saja. Diskusi boleh. Gitu lah ya. Saling diskusi. Namanya tugas itu boleh diskusi. Gitu ya. Boleh bekerja sama. Tapi kalau ujian tidak boleh. Jadi teman-teman, saya mohon pamit dulu. Tidak terasa sudah berakhir ya pertemuan dari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas berarti nanti tinggal tugasnya dikerjakan gitu ya. Begitu. Iya, Pak. Kayaknya kalau lihat dari raut wajahnya kayaknya tidak ada kebingungan, kelihatan sekali. Kalau bingung masih mikir gitu ya. Nah, ini kayaknya sudah cukup ceria jadi paham apa yang saya jelaskan. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama teman-teman semua. Mohon pamit ji, teman-teman. Mohon izin dulu. Iya, Pak. Di
Saya tutup, Ji. Saya live dulu, Ji.